Benjamin Bloom adalah seorang psikolog bidang pendidikan yang meneliti dan mengembangkan mengenai kemampuan berpikir seseorang dalam suatu proses pembelajaran. Konsep tentang kognitif, efektif, dan psikomotorik ini juga dikenal dengan nama taksonomi Bloom, yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Perkembangan anak yang paling penting adalah selama 5 tahun pertamanya, atau biasa juga disebut sebagai tahapan usia balita. Setelah itu, anak akan memasuki tahap pendidikan formal. Pada setiap tahap perkembangan anak dalam dunia pendidikan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, karena menjadi acuan untuk menilai sejauh mana kemajuan perkembangan anak tersebut. Faktor-faktor yang penting adalah aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Untuk mengetahui lebih jauh tentang 3 aspek dalam taksonomi Bloom ini, kita perlu menjabarkan pengertian dari masing-masing aspek. 1. Kognitif. Aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari bahasa Latin cognitio memiliki arti pengenalan yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci, yaitu 1. Pengetahuan. Aspek ini adalah aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif, mengacu kepada kemampuan untuk menggali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir. Juga kemampuan mengingat konsep, proses, metode, serta struktur. Kedua, pemahaman. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan, mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan dan gagasan dengan mengelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberi deskripsi, memahami, dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. Memahami suatu hal yang telah dipelajari dalam bentuk translasi atau mengubah bentuk, interpretasi atau menjelaskan atau merangkum, dan ekstrapolasi, memperluas arti dari suatu materi. Yang ketiga, penerapan. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Juga kemampuan menerapkan konsep abstrak dan ide atau teori tertentu. Penerapan merupakan tingkat yang lebih tinggi dari kedua aspek sebelumnya, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat, analisis. Menganalisa melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. 3 karakteristik yang ada dalam aspek analisa, yaitu analisa elemen, analisa hubungan, dan analisa organisasi. Yang 5. Sintesis. Sintesis termasuk menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat sebelumnya, dan juga mampu menjelaskan mengenai data atau informasi yang didapat. Dengan kata lain, aspek sintesis meliputi kemampuan menyatukan konsep atau komponen sehingga dapat membentuk suatu struktur yang memiliki pola baru. Pada aspek ini diperlukan sisi kreatif dari seorang atau anak didik. Yang keenam, evaluasi. Adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, kemampuan menilai sesuatu untuk tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. B. Efektif. Karena efeksi dalam materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Bloom menyusun pembagian kategorinya dengan David Krathwohl, yaitu 1.
Penerimaan mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi. Juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain dalam domain atau ranah efektif. Penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah, contohnya mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, responsif. Domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Contoh, ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pembelajaran. Yang ketiga, penilaian. Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau ketertarikan diri terhadap sesuatu seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contoh, mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pembelajaran. Yang keempat, organisasi. Tujuan dari ranah organisasi adalah menyatukan nilai sikap yang berbeda, yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri, dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. Yang kelima, karakterisasi. Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya hidupnya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Yang C, psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktikkan. Ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, dan teknik dan cara pelaksanaannya. Dalam aspek psikomotorik terdapat 7 kategori, mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Pertama, peniruan. Kategori ini terjadi ketika anak bisa mengartikan rangsangan atau sensor menjadi suatu gerakan motorik. Anak dapat mengamati suatu gerakan kemudian mulai melakukan respon dengan yang diamati berupa gerakan meniru. Bentuk peniruan belum spesifik dan tidak sempurna. Kedua, kesiapan. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkatan ini, anak menampilkan sesuatu yang menurut petunjuk yang diberikan. Dan tidak hanya meniru, anak juga menampilkan gerakan pilihan yang dikuasainya melalui proses latihan dan menentukan responnya terhadap situasi tertentu. Yang ketiga, respon terpimpin. Merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi. Juga proses gerakan percobaan. Keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus-menerus. Keempat, mekanisme merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini, respon yang dipelajari sudah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan bisa dilakukan dengan keyakinan serta ketepatan tertentu. Kelima, respon tampak kompleks. Ini tahap gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks. Kecakapan gerakan diindikasikan dari penampilan yang akurat dan terkoordinasi. Namun dengan tenaga yang minimal, penilaian termasuk gerakan yang mantap tanpa keraguan otomatis. Yang keenam, adaptasi. Pada tahap ini, penguasaan motorik sudah memasuki bagian di mana anak dapat memodifikasi dan menyesuaikan keterampilannya hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda. 7. Penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi dari pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan suatu situasi. Proses belajar menghasilkan hal atau gerakan baru dengan menekankan pada kreativitas berdasarkan kemampuan yang telah berkembang pesat. Perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek atau domain ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebelum sampai kepada aspek psikomotorik, terlebih dahulu anak akan mengalami tahap kognitif dan efektif. Pada tahap penerimaan, anak terlebih dahulu perlu
memiliki suatu perhatian untuk dapat menerima materi yang diberikan. Dengan adanya perhatian, maka akan mudah bagi anak untuk menerima pengetahuan tersebut dan seterusnya. Manfaat mempelajari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dengan menggunakan ketiga domain ini sebagai dasar untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak, hasilnya tidak saja akan membuat anak mengerti tentang konsep pelajaran secara menyeluruh, namun juga akan mengembangkan kemampuan emosional serta motorik anak pada saat yang bersamaan. Pembelajaran tanpa mengenal konsep dasar atau kemampuan berpikir kritis akan sulit untuk diterapkan dan pada akhirnya hanya untuk membiasakan seorang anak untuk mengenali teori tanpa mengerti dasar-dasar dari pengetahuan yang dimilikinya. Dan pada akhirnya akan membuatnya sulit untuk menerapkan pengetahuannya tersebut dalam berbagai situasi. Contohnya memiliki kemampuan berhitung akan sia-sia tanpa kemampuan untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan apa cara mengaplikasikan hitungan tersebut dalam dunia nyata. Penerapan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik akan membantu anak mengembangkan kemampuan dirinya secara menyeluruh dan tidak sebagian saja.